Take kulkas episode memperbesar alat kelamin. 3, 2, 1 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di program Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, dibahas secara ringkas, gak perlu ngisi SKS atau bayar UKT ya Pak? Betul. Tapi meskipun ringkas, so pasti berkelas dan insya Allah berkualitas. Kulkas Ngademin topik-topik panas karena dikupas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu dan Kulkas Ngadem yuk. yuk. Oke Pak, untuk tema kali ini itu membahas memperbesar alat kelamin. Memperbesar alat kelamin, boleh nggak ya? Ini episode kulkas semakin sini terus kita ngorok. Pertanyaannya gini semua ya, Ngomong Dari jorok pemirsa, semua. tabu semua tapi tanya gini. Tapi ini kadang-kadang mereka malu, tapi ini ilmunya banyak Pak ya Pak. Dibutuhkan ya. Iya. Oke, biarinlah kita ngorok ngomong jorok karena yang menjorok itu nikmat biasanya Oke. ya. Pak, pertanyaan pertama Pak, bagaimana hukum memperbesar alat kelamin? Hukum memperbesar alat kelamin sejauh yang saya temui dalam beberapa referensi ada dua. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengharamkan dan pendapat yang kedua membolehkan. Ada dua Ki, haram dan boleh. Nah, kalau landasannya untuk haramnya apa Pak? Oke. Yang mengharamkan kenapa memperbesar alat kelamin itu haram? Itu dijelaskan di Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kata Allah gini, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu biqadarin, dengan takaran Allah yang pas. Jadi Allah menciptakan bentuk tubuh kamu seperti itu pas menurut Allah. Hidung kamu seperti itu pas menurut Allah. Gitu. Allah menciptakan bentuk tubuh seperti ini untuk saya Ridwan, itu pas menurut Allah. Jadi gitu, kalau kita ada hasrat untuk memperbesar alat kelamin yang sudah diciptakan dengan ukuran yang pas menurut Allah, maka khawatir itu kita menggugat otoritas dan kemuliaan Allah. Itu dalil yang pertama. Tapi ada argumen lain nggak Pak kira-kira? Argumen yang lainnya masih bisa dilihat misalnya di Al-Anbiya ayat 23 ya, kata Allah gini, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Jadi jangan sekali-kali bertanya kepada Allah, kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa kulit saya hitam? Kenapa hidung saya pesek? Hidung yang pesek itu kan mancung dalam tingkatan yang paling muda ya. Kemudian kenapa telinga saya seperti ini? Kenapa rambut saya seperti ini? Kalian tidak boleh bertanya tentang itu kepada Allah. Justru wahum yus'alun, Allah nanti yang akan bertanya, dari hidup yang Allah berikan kepadamu itu telah dipakai untuk apa? Nah, ini dijadikan argumen oleh para ulama yang mengharamkan kita melakukan operasi kelamin atau memperbesar kelamin. Kenapa? Sebab itu khawatir tadi menggugat atas apa yang Allah ciptakan ya. Tapi kalau kita gini Pak, ngotot gitu ya, ingin memperbesar alat kelamin ini gitu, untuk memenuhi hasrat lah ibaratnya gitu. Nah itu sama dengan menggugat kesempurnaan Allah tuh gimana Pak? Itu kata para ulama yang mengharamkan. Nih, memperbesar alat kelamin untuk alasan apapun ada kekhawatiran. Pertama, satu tadi khawatir menggugat otoritas Allah. Allah sudah punya otoritas untuk menciptakan bentuk kita bagaimana, begini begitu, itu otoritas Allah. Dan tadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, Allah menciptakan sesuatu dengan takaran yang pas, sebagai dari kesempurnaan Allah. Yang kedua, ya, tidak boleh itu karena khawatir taghyir khalqiyah. Taghyir khalqiyah itu merubah ciptaan Allah. Taghyir khalqiyah merubah ciptaan Allah dari bentuk A menjadi bentuk B gitu ya. Itu sesuatu yang diharamkan menurut para ulama. Berikutnya, khawatir ketika kita ada hasrat yang nafsu untuk merubah alat kelamin itu, memperbesar, memperpanjang dan lain sebagainya, itu khawatir kita tidak mensyukuri nikmat. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khawatir justru Allah memberikan siksa yang berat kepada kita. Berikutnya menurut mazhab ini nih, hasrat memperbesar Mr. P ya, itu
itu biasanya dikonstruk oleh fantasi-fantasi liar hasil tontonan. Liar, bro. Iya, hasrat seperti itu. Iya, Pak. Itu kita sudah di-frame otak kita oleh fantasi seksualitas yang liar dan haram. Jadi tidak tulus hasrat untuk memperbesarnya. Nah, di sini karena di-frame oleh nafsu seksualitas yang liar, maka khawatir ketika ada hasrat untuk memperbesar alat kelamin itu bukan bagian dari fitrah robbaniyah, tetapi khawatir bagian dari gairah setan. Nah, kalau itu bagian dari gairah setan, khawatir nanti justru yang ada di dalam diri kita itu adalah setan. Gitu. Nah gini Ki, kalau yang masuk dalam diri kita itu setan, nih, setan sudah masuk dalam diri kita. Nah, jangankan ukuran kecil, ukuran yang gede, yang maksimal saja, itu dia tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena dirinya dikendalikan oleh setan. Gitu. Segede naon deui. Segede naon deui. Segede. Yang bisa dicorban. Pak, jadi hukumnya haram ya? Oke. Jadi kata pendapat yang pertama, haram hukumnya memperbesar alat kelamin itu dengan argumen yang tadi. Jadi status hukum memperbesar alat kelamin itu haram, apalagi bila proses memperbesarnya dilakukan dengan 1, suntik silikon, 2, operasi. Kenapa? Khawatir justru ini membawa efek madorot. Gitu, terkecuali jika ada uzur atau ilat yang bisa ditolerir oleh syar'i. Contohnya gimana? Alat vital kamu misalnya ada hal tertentu yang menghambat, sehingga dipancing oleh rangsangan apapun tetap melehoy, tetap misalnya apamun manuk mah muyung gitu ya. Nah, misalnya dalam hasil analisis medis itu harus ada sesuatu yang dioperasi. Misalnya ketika dioperasi ada kulit tertentu yang menghalangi, ada saraf tertentu yang tidak berfungsi baik, tapi ketika dioperasi menjadi ngagurubug, misalnya itu baru boleh. Gitu, kalau ada ilat yang seperti itu, bukan bentuknya udah sempurna kecil sempurna, tapi ingin itu yang tidak boleh, gitu ya. Jadi seperti itu Ki. Tapi fenomena sekarang itu banyak banyak artis dan lain-lain itu merubah gitu Pak ya. Maksudnya pengen balik lagi ke perjaka, pengen balik lagi ke si perempuan tuh jadi ini lagi gitu, ke awal modal lagi gitu. Sininya dioperasi lagi gitu Pak. Oke. Gitu. Nanti ada pendapat yang membolehkan, kita lihat. Jadi menurut pendapat yang pertama mah kekeh operasi kelamin atau memperbesar alat kelamin, apalagi pakai operasi dan suntik silikon, itu diharamkan hukumnya karena itu taghyir khalqiyah, itu merubah ciptaan Allah yang sudah sempurna menurut Allah. Gitu. Itu yang khawatirnya. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya saja Ki, hikmahnya ya. Dari yang mengharamkan. Sesungguhnya begini kata yang mengharamkan ya, mengharamkan. Sensitivitas dan kepuasan istri itu tidak selalu berbanding lurus dengan bentuk yang besar. Tidak selalu berbanding lurus dengan bentuk yang besar. Nah, bentuk yang kecil sekalipun gitu ya, itu bisa menusuk titik-titik sensitivitas istri. Letik asal lincah. Gitu. Itu bisa seperti itu. Faktanya, mari faktanya lihat. Banyak orang-orang laki-laki yang badannya mohon maaf ya, badannya kecil banget gitu ya. Istilahnya apa saya kurang tahu. Lalu istrinya gede. Ya. Tapi dia punya anak sempurna dan rumah tangganya rukun. Kira-kira ini apa yang menyebabkan? Nah, padahal tentu saja karena badannya kecil kan, alat vitalnya juga kecil. Tapi rumah tangganya rukun, anaknya malah sempurna-sempurna. Betul Pak. Nah, ini maka tidak bisa dijadikan alasan alat yang kecil itu seolah-olah nanti mengganggu keharmonisan rumah tangga. Toh faktanya banyak. Bukan alasan ya Pak. Bukan alasan. Yang penting mah ya. kecil juga waniun. Kecil-kecil cabe rawit istilahnya gitu. Daripada gede ngandablek. Iya udah. Mulapes. Mengerti kita. Pak, lalu kalau yang membolehkan, ada yang membolehkan nih? Ada yang membolehkan. Apa sih yang menjadi argumennya itu Pak? Oke, begini nih. Tadi yang mengharamkan ada argumen. Sekarang ada juga yang membolehkan. Nah, yang membolehkan begini. Di antara argumennya pertama, logika memperbesar itu bukan logika merubah sesuatu ukurannya dari S menjadi XL. Yes. Logikanya bukan logika merubah.
Sesungguhnya alat vital laki-laki itu sangat bergantung pada air rendaman katanya. Air rendaman kalau direndam di air dingin ukurannya S. Kalau direndam di air hangat ukurannya L. Kalau direndam di air liur jadi XL. Itu nyimpang sedikit ya. Nutrisari itu. Jadi pahami gini. Pahami. Kata yang membolehkan logika memperbesar alat vital bukan logika merubah dari sesuatu yang S menjadi XL. Jadi tidak ada taghyirul khalqiyah, tidak ada perubahan hasil ciptaan Allah sehingga seolah menggugat kesempurnaan Allah, bukan. Tetapi logika memperbesar itu adalah logika merawat. Ya, kalau memperbesar bentuk dalam konteks logika merawat itu menjadi boleh. Seperti misalnya paha kita yang besar, kita terus latihan olahraga hingga menjadi rambing. Nah, kalau logikanya merawat itu boleh. Yang kedua, berbasis pada logika merawat tadi, maka niatnya akan lurus. Bukan dibimbing oleh nafsu. Niatnya untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini diberi misalnya alat kelamin kita kecil oleh Allah, dirawat oleh kita. Nah, itu bagian dari mensyukuri nikmat. Apalagi kita punya orientasi supaya berbagi nikmat dengan pasangan kita yang sah. Lalu yang ketiga, berbasis pada niat merawat dan berbagi nikmat, maka akan menempuh tata cara yang sesuai dengan syariat. Tata caranya yang bersifat tabiiyah, tata cara yang alami, bukan tata cara yang menghalalkan berbagai macam cara gitu. Seperti tadi ya dioperasi dan lain sebagainya. Jadi yang dua yang membolehkan bahwa boleh laki-laki merubah memperbesar alat kelamin, tapi logikanya bukan logika taghyirul khalqiyah, tapi logikanya merawat ya. Kecil kan lamun dirawat ya, bisa jadi gede. Apalagi kalau disyukuri, kecil disyukuri kan naisa kafdum laji dan akum. Kalau bersyukur dikasih satu bisa ditambah dua, yang kecil disyukuri bisa gede nanti. Ya. Binatang aja dirawat mah gede ya. Kasih makan tiap hari, disuntik di. Nah, ini perbandingannya yang tidak apple to apple. Kalau kita lihat lebih kecil binatang. Enggak, jadi segala yang dirawat tuh menguntungkan apa ya? Pak, yang terakhir nih, kalau cara-cara yang dibolehkan itu seperti apa sih, Pak? Cara-cara yang dibolehkan untuk memperbesar itu tadi yang tabiiyah, yang alami. Bukan taghyirul khalqiyah. Mana yang alami itu? Satu, diterapi. Boleh diterapi, diurut. Tetapi hati-hati kalau diurut. Diurut tong pakai minyak urut ngegoreng asin. Bau ikan asin. Itu bahaya. Oke, diterapi, diurut. Tapi dalam hal diurut nih kan populer diurut. Nah, itu pahami ada etika. Diurut itu sebaiknya itu tidak langsung menyentuh kemaluannya. Jadi yang diurut bukan alat vitalnya, tapi badan atau sumber saraf yang lain seperti kaki misalnya. Saya kira itunya, Pak. Ya, bukan. Kalau diurut itunya itu tidak syar'i lagi, tidak boleh. Bahkan kan kata Nabi, jangankan orang lain, kita saja dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Harus tangan kiri. Hadisnya gini, kalau Rasulullah SAW kata Rasul, "Ida bala ahadukum." Berarti kalau pipis itu. Ini dalilnya nih. Ida bal ahadukum, apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, pala yamassa dakaruhu biyaminihi. Jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Oke, tangan kanan. Harus tangan kiri. Nah, logikanya gini. Oleh diri sendiri saja tidak boleh dipegang oleh tangan kanan, tapi harus tangan kiri, meski debatable. Tidak bolehnya sini konotasinya bukan haram, tapi makruh. Sebaiknya oleh tangan kiri. Nah, maka ketika kita di terapi mau diurut oleh orang lain, diperbesar, jangan menyentuh itunya. Kalau diurut badan, urut kaki dan lain sebagainya, yang efeknya untuk pada saraf itu boleh. Ya, satu. Jadi di terapi diurut boleh. Yang kedua, boleh cara tabiiyah, cara yang alami untuk membesar alat kelamin itu dengan minyak. Asal tadi minyaknya yang tidak membahayakan. Minyaknya dari bahan yang halal, tidak boleh dari bahan yang najis. Boleh nanti kalau iki berangkat haji atau umroh nanti di seputar mall-mall yang ada di Mekah dan di Madinah itu selalu pasti itu yang pertama yang ditawari adalah hajar jahanam. Hajar
Jangan. minum dulu. Lagi puasa anjir. Oke, ya itu boleh dioles ya Ki. Dengan catatan tadi halal, dan pada saat diolesnya juga tadi perhatikan lagi tikangnya, jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Boleh nggak nyuruh dioles oleh istri? Boleh, nggak apa-apa. Tapi itu pakai tangan kiri. Tangan kiri ya, tapi agak susah juga ya. Kemudian misalnya boleh memperbesar alat pita itu dengan cara tobinya seperti minum jamu misalnya kan, atau minum madu, minum herbal yang diyakinkan kehalalannya seperti itu. Kalau tadi misalnya cara-cara dioles itu kan ada mitos di orang Sunda, katanya dari Cina pakai teh bari. Jadi kalau bikin teh ya, diseduh teh ada bekas itunya. Nah, bekasnya itu diolesin, dibalurin secara bertahap dalam waktu tertentu. Konon katanya itu merangsang untuk jadi besar gitu. Lalu berikutnya olahraga atau senam tertentu yang diyakini bisa maksimalisasi fungsi ereksi. Itu kan sudah banyak sekarang senam-senam tertentu. Iya, Pak. Ya, senam untuk maksimalisasi ereksi kita itu boleh. Itu cara yang tobi'iyah. Kemudian terakhir kata Islam harus konsultasi pada dokter hingga bisa mendapatkan tip dan terapi yang sesuai dengan prinsip dasar kesehatan. Maka boleh kalau datang ke dokter spesialis kelamin, saya kecil nih, misalnya bagaimana supaya ada maksimalisasi ereksi dan lain sebagainya, ada obat-obat tertentu yang bisa merangsang untuk akan memperbesar misalnya kayak gitu, itu boleh ya. Nah, gitu guys. Berarti kasusnya sama-sama ini yang memperbesar payudara. Kasusnya bisa sama dengan hukum yang lain. Kasusnya bisa sama dengan hukum yang lain. Kalau cewek kan payudara, Payudara, Oke, cewek itu kan ada memperbesar payudara, bibir, sulam bibir, sulam alis. bibir dan lain sebagainya, gitu. Tetapi memang dalam sudut pandang fikih selalu debatable ya. Tetapi kita sadarkan, carilah yang ihtiyat, yang hati-hati. Saya lebih sepakat pada yang mengharamkan, ya. Oke. Untuk memperbesar itu. Gitu guys. Jadi banyak banget ilmunya nih tentang memperbesar alat kelamin. Jadi jangan instan ya Pak ya. Betul. Tapi harus benar-benar Diproses tanya dengan ke dokter. cara-cara yang alamiah. Alamiah, cari yang halal. Nah, Olahraga, itu, cari olahraga. makanan tertentu ya. Jadi Klasik. bicara Ayo, Pak. kita hari ini bicara tentang memperbesar alat kelamin, ada dua pendapat, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan itu hati-hati, yang menghalalkan juga hati-hati, sebab caranya dengan cara-cara yang tobi'iyah, cara-cara yang alami. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini ada manfaatnya. Meskipun saya sarankan jawaban dari pertanyaan Iki tadi jangan anggap yang paling benar. Nanya lagi pada narasumber yang lain. Yes. Apalagi kan saya bukan ahli di penyakit dokter kelamin. Bukan ahli dalam itu, tapi kita hanya ingin ngasih panduan ringkas saja bagi kawan-kawan yang membutuhkan informasi. Oke. Karena ini kuliah Pak ya. Kuliah ringkas, katanya kuliah ringkas. Jadi teman-teman yang ingin nanya langsung boleh nih komen di YouTube kita. Boleh komen di YouTube kita, terus boleh di subscribe ya. Oke, wajib subrek. Oke, Pak. Kita closing Pak. Oke. Berjumpa kembali di Abjal Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Karena kita nggak usah ngantrok SKS, apalagi bayar UKT. Meski ringkas, tetap berkualitas. Karena kulkas mengademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tetapi ngademinya pakai ilmu dengan basis wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.